Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau sharing pengalamanku dari hamil, melahirkan, dan sampai mengasuh anakku hingga kini di Jepang. Jadi aku itu mendapatkan support banyak sekali dari pemerintah Jepang selama masa-masa itu. Jadi apa aja yang aku dapatkan di sini? Tonton videonya sampai akhir ya. Jadi teman-teman, yang pertama, ketika kita udah hamil dan usia kandungannya itu minimal 8 bulan atau janinnya itu sudah memiliki detak jantung, maka kita lapor ke bagian pemerintah untuk mendapatkan tunjangannya. Yang pertama itu aku mendapatkan tunjangan uang sebesar 50.000 yen atau sekitar 5 juta sekian ya. Jadi di beberapa daerah itu bisa beda-beda, rata-rata itu sekitar 5 jutaan. Tapi karena aku pindah, di kota pindah aku itu aku mendapatkan 100.000 yen atau sekitar 10 juta. Dan itu nggak sama ya tiap kota, bisa dicek di kota teman-teman masing-masing. Jadi oke, yang pertama itu akhirnya aku karena pindah itu aku mendapatkan dua bantuan ya. Aku mendapatkan 5 juta dan 10 juta. Jadi total masa kehamilan aku mendapatkan tunjangan uang sebesar 15 jutaan. Untuk detailnya teman-teman bisa cek di video aku yang ini. Dan setelah mendapatkan bantuan tunjangan uang, ternyata kita juga masih mendapatkan bantuan kupon untuk pemeriksaan rutin kehamilan. Jadi bisa cek juga di video aku ya. Oke, setelah aku mendapatkan bantuan kehamilan dan bantuan kupon itu, lalu di masa melahirkan. Di masa melahirkan, aku juga mendapatkan bantuan melahirkan selama treatment dan melahirkan diri klinik atau di rumah sakit itu sebesar 500.000 yen atau sekitar 50 juta rupiah, di mana uang tersebut langsung ditransferkan atau dipilkan di klinik di tempat kita melahirkan. Tapi alhamdulillahnya aku mendapatkan sisa, dan sisanya itu aku mendapatkan 40.000 yen atau sekitar 4 jutaan dan ditransfer balik ke rekening pribadi aku. Nah, jadi kita itu melahirkan itu benar-benar zero money ya untuk pengalamanku. Tapi kalau teman-teman tergantung biaya kliniknya itu bisa nombok atau bisa juga sisa. Di kasus aku alhamdulillah aku sisa. Dan untuk nombok itu tergantung biaya rumah sakit yang dibebankan. Ada yang sampai nombok rata-rata ya, rata-rata sekitar 3 juta ke atas atau sampai ada yang sampai 20 juta. Jadi tergantung kasus melahirkan teman-teman dan tempat teman-teman melahirkan di klinik atau di rumah sakitnya. Oke, setelah itu aku juga mendapatkan bantuan pasca melahirkan sebesar 50.000 yen atau sekitar 5 juta rupiah lagi setelah melahirkan. Dan itu sangat membantu sekali. Alhamdulillah pemerintah Jepang itu memang baik dan care banget kepada rakyatnya. Walaupun aku bukan warga negara Jepang ya, yang penting untuk orang yang tinggal di Jepang yang memenuhi standar untuk mendapatkan bantuan dan dia bayar pajak, pasti akan mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Jepang. Oke, selanjutnya setelah masa kehamilan sudah selesai dan pasca melahirkan sudah selesai, ternyata nggak sampai situ juga teman-teman. Ketika anakku udah lahir dan ternyata aku juga masih dapat uang pengasuhan anak. Padahal anak-anak aku sendiri kan, tapi aku dapat bantuan uang untuk pengasuhan anakku. Jadi aku memiliki anak, tapi aku dibayar sama pemerintah. Oke, jadi untuk biaya pengasuhan anak tiap bulannya itu aku digaji ya, secara ngomongnya gitu ya, aku dikasih uang itu 1,5 juta atau dalam bentuk yen itu 15.000 yen. Jadi uang 15.000 yen akan dibayarkan per 4 bulan sekali. Jadi nggak tiap bulan aku mendapatkannya. Jadi uang tersebut akan dikirimkan ke rekening kita pribadi per tiap bulan Februari, Juni, dan Oktober. Jadi ketika kita mendapatkan uang tersebut, tinggal dikalikan aja 15.000 yen kali 4, berarti 60.000 yen atau sekitar 6 juta rupiah. Oke. Ternyata nggak sampai itu lagi teman-teman. Jadi aku juga masih mendapatkan bantuan popok tiap bulannya, dimana bantuan popok tersebut akan diberikan mulai bayi umur 3 bulan.
Namun ya sayangnya untuk bantuan popok itu nggak setiap prefektur atau kota itu mendapatkannya. Jadi tergantung prefektur masing-masing. Untuk aku tinggal di Komatsu, aku mendapatkan popok tersebut ya. Dan popoknya itu diberikan tiap bulannya di awal bulan. Jadi sekitar tanggal 6 sampai 15-an kalau nggak salah ya. Dan untuk ukuran popok kita request aja. Jadi karena bayu itu kan tiap bulan kan tambah besar, jadi itu kita request aja ukurannya. Dan petugasnya itu nanti di bulan berikutnya atau ketika popok itu datang akan disesuaikan dengan permintaan ukuran popok yang kita minta. Dan setelah bantuan popok tersebut, ternyata aku juga dapat kupon vaksin untuk anakku. Jadi vaksin di Jepang itu wajib ya. Dan itu benar-benar free tanpa biaya. Jadi anak aku itu akan mendapatkan vaksin rutin dan bebas biaya itu sampai usia 2 tahun. Jadi untuk vaksin anakku sendiri itu, anakku mendapatkan vaksin tiap bulannya itu, yang rutin itu sampai usia 5 bulan. Jadi jadi mulai vaksin itu anakku itu usia 2 bulan ya. Dan sekarang anakku usia 5 bulan itu udah mendapatkan vaksin yang keempat. Setelah 5 bulan maka ada jeda sekitar 3 bulan untuk melanjutkan vaksin selanjutnya. Jadi untuk jenis-jenis vaksin yang diberikan, oke aku cek dulu di buku ini, buku sakti yang harus dimiliki setiap anak di Jepang. Jadi buku ini tuh record anak aku dari masa kehamilan sampai anakku umur 2 tahun. Jadi semua cek atau riwayatnya itu ada di sini. Jadi untuk 2 bulan awal itu anakku mendapatkan vaksin sekaligus itu 4 suntikan ya. 4 suntikan, selanjutnya 3 suntikan, terus yang selanjutnya lagi yang ketiga 2 suntikan, dan yang terakhir yang vaksin keempat ini anakku mendapatkan 1 suntikan. Sebenarnya nggak suntikan sih, jadi kayak ditetesin di kulit dan nanti ditusuk jarum untuk meresapkan obat vaksinnya itu. Dan setelah mendapatkan berbagai fasilitas untuk anakku, ternyata nggak sampai di situ juga. Ternyata itu kalau di Jepang untuk kesehatan anak itu benar-benar nomor 1 ya. Jadi anakku itu kalau berobat atau periksa kemanapun tentang kesehatannya itu juga gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Asalkan anakku juga memiliki yang namanya hokeng atau asuransi. Jadi asuransi yang ada di tempatku ini ada 2 asuransi ya, asuransi pemerintah dan asuransi daerah. Jadi asuransi daerah itu kayak kartu, kita nggak bayar itu ya, cuma dikasih kartu dari pemerintah daerah setempat. Jadi waktu kita mau periksa, untuk anakku periksa itu di kliniknya atau di rumah sakit, kita menunjukkan 2 kartu asuransi itu dan otomatis kita nggak bayar sama sekali. Jadi begitu perhatiannya pemerintah Jepang kepada penerus bangsanya ya. Dan itu juga pemerintah Jepang itu juga sangat adil kepada orang asing yang tinggal di Jepang. Dan ternyata teman-teman, setelah anakku mendapatkan berbagai fasilitas itu, ternyata nggak sampai di situ aja. Coba kurang baik apa pemerintah Jepang kepada kita? Oke, jadi apabila ibunya itu bekerja atau aku hamil lagi, anakku itu boleh dimasukkan ke daycare. Dan di daycare itu nggak bayar juga, alias gratis, dan ini kita juga udah diberikan kuponnya kayak gini. Jadi di sini ada 3 lembar. Nah, apabila anakku mau dititipkan ke daycare, maka aku nggak bayar sama sekali. Dan daycare di sini tuh full time. Jadi di daycare itu anakku tuh diajarin bermacam-macam ya, kayak makan, terus udah ada tidurnya, terus juga dimandikan, dan pokoknya benar-benar diperhatikan. Namun untuk saat ini aku belum bisa memasukkan anakku ke daycare karena aku masih full time mom. Jadi aku masih ingin merawat anakku sendiri, dan aku juga nggak ambil kerja part time. Mungkin di kemudian hari mungkin boleh dicoba kalau aku sudah mendapatkan pekerjaan, tapi untuk saat ini aku masih belum berpikir untuk mencari pekerjaan part time. Atau mungkin kalau aku hamil anak selanjutnya ya bisa saja aku masukkan anakku ke daycare. Dan sepertinya itu aja teman-teman yang aku bisa share di sini, pengalamanku selama tinggal di Jepang dan hamil, melahirkan dan memiliki anak di Jepang. Jadi sebaik itu pemerintah Jepang perhatian ke generasi bangsanya. Walaupun aku juga bukan
WNJ, tapi aku mendapatkan fasilitas dan hak yang sama. Jadi alasan kenapa pemerintah Jepang itu sangat perhatian ke anak-anak atau ke generasi penerus bangsanya, karena dari data pemerintah Jepang sendiri, angka kelahiran di Jepang itu tahun itu semakin menurun. Jadi untuk saat ini dari data pemerintah, penduduk Jepangnya itu lebih banyak lansianya daripada usia yang produktif. Maka dari itu pemerintah Jepang mendorong warganya agar mau memiliki keturunan, dan dengan upaya itu maka pemerintah juga memberikan berbagai macam bantuan untuk mendorong generasi muda untuk memiliki anak untuk meneruskan negaranya. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, dan mungkin buat teman-teman yang lagi tinggal di Jepang ada pengalaman lainnya yang belum aku sebutkan di sini, bisa share di kolom komentar ya. Oke, sekian video aku kali ini. Thank you for watching. Dan buat yang belum subscribe, please subscribe channel aku, karena aku akan berbagi banyak pengalamanku selama aku tinggal di Jepang. Oke, sekian video aku kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!